Al-hawalatu, hawalah, atau ada yang menyebut hiwalah, boleh nih, hawalah atau hiwalah. Secara umum hawalah atau hiwalah itu adalah pemindahan hutang, ya, peralihan hak atau pemindahan utang. Nah, emang utang bisa dipindahin? Ntar kita lihat nih ceritanya bagaimana sampai ada pemindahan hutang gitu ya. Kitabnya ada? Ya, yang kagak ada tadi disediain di depan ya, yang belum punya tuh boleh. Habis berarti banyak juga yang belum punya ya, itu. Apa jangan-jangan yang udah punya kebintal juga di rumah ya? Kelamaan pre di kitab enggak disimpan kemana tahu hilang dah gitu. Hawalah itu pemindahan hutang. Karena ala Muhammadin dainun li faridin bimablagi rubiyatin mathalan. Jadi Muhammad punya utang gitu ya kepada si Farid. Kana ala Muhammadin dainun li faridin. Jadi Muhammad punya utang sama Farid itu. Bimablagi rubiyatin, kira-kira 1 rupiah. Ini kan contoh doang ya. Ya lo kan ada orang punya utang 1 rupiah. Ya, ini contoh maksudnya. Jadi Muhammad punya utang sama Farid. Yang punya utang siapa? Muhammad. Yang diutangin Farid. Lalu wali Muhammadin dainun ala Utsmana. Dan juga Utsman itu punya utang sama Muhammad. Jadi ini 3 ya. Segitiga tuh jadinya. Jadi contohnya ini Muhammad, Farid sama Utsman. Muhammad punya utang sama Farid 1 rupiah. Wali Muhammadin dainun ala Utsmana bimablagi rubiyatin ayudon. Dan Utsman punya utang sama Muhammad sebesar 1 rupiah juga. Sama-sama 1 rupiah. Jadi Muhammad punya utang sama Farid, lalu Utsman itu juga punya utang sama Muhammad sebesar 1 rupiah juga. Nah, lalu falamma talaba Faridun dzalikal mablagha min Muhammadin, ketika Farid nagih utang sama Muhammad ya, kan yang punya utang Muhammad nih sama Farid. Farid nagih sama Muhammad, boleh nggak nagih utang? Boleh, boleh. Apalagi ketika mengingatkan, Bu, khawatir dia lupa, ya, khawatir terlewat dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang kalau ada utang diingetin galakan dia ya. Ada nggak begitu ya? Kalau begitu. Utang tibang sugitu ditanyain mulu kan begitu. Itu bukan masalah itunya, bukan masalah perkara apa namanya seberapa besar hutangnya sebetulnya. Jadi kalau kita punya utang, lalu orang yang kita utangin itu nagih kita, sebetulnya yang nagih itu lagi sayang sama kita. Karena bicara utang itu bukan urusan dunia doang, Bu. Utang itu urusan akhirat juga. Khawatir nanti ketika di dunia terlewat, di akhirat nggak bakal kelewat. Makanya kalau kita ditagih utang kita, itu berarti apa? Yang ngutangin kita itu sayang sama kita. Kadang-kadang yang nagih utang dikeselin. Ada nggak begitu? Ada tuh pasti. Iya. Jangan dikeselin. Terima kasih udah diingetin. Kalau bisa kabarin, kasih tahu kalau emang belum bisa untuk melunasi hutangnya. Mohon maaf ya, saya belum ada. Ntar kalau udah ada nanti saya kasih. Kagak ada, kemarin lu jalan-jalan katanya. Begitu ya. Katanya kagak ada, kemarin pelesiran. Nah, kadang-kadang begitu ya. Itu orang Kak punya utang sama gua, Kak. Bikin status mulu. Ntar di Jogja, ntar di Dieng, kan begitu ya. Ada nggak begitu? Ada tuh ya. Jangan sampai begitu. Ya karena urusan muamalah kita emang harus kita rapihin, kita benerin. Salah satunya adalah utang. Ini salah satu yang menyebabkan putusnya silaturahim adalah apa? Utang. Makanya banyak orang juga yang begitu, Bu. Ada orang datang ke dia, ngapain? Minjem duit. Kata dia, nggak usah dah, lu nggak usah ngutang sama gua, nih gua kasih aja. Kalau lu butuh nih gua kasih aja, mudah-mudahan manfaat. Maksudnya apa tuh?
Dia bukan lagi apa-apa, khawatir nanti akan putusnya silaturahim gara-gara hutang. Ini gua kasih. Kata temennya, enggak ah, kalau dikasih mah dikit, gua kan ngutangnya banyak, kan begitu. Ya, jangan begitu. Masih syukur teman kita mau ngasih, gitu ya. Jadi ini utangnya berangkai itu. Muhammad punya utang sama Farid, lalu Utsman itu punya utang sama Muhammad yang nilainya sama. Ini ingat ini, dalam hiwalah atau hawalah, hakikatnya adalah ketika ada orang yang berhutang, ya, si A berhutang kepada si B, lalu si C berhutang kepada si A, itu nilainya sama. Di sini disebutnya mablagin rupiyatin, bi mablagi rubiyatin. Jadi 1 rupiah sama-sama 1 rupiah. Falamma talaba Faridun dzalikal mablag min Muhammadin, ketika Farid nagih utangnya sama Muhammad, qala lahu al-an laisa li nukudun li sadadi daini, sekarang saya belum punya duit, gitu ya, saat ini saya tidak punya uang untuk menutupi hutangku, gitu ya. Jadi li sadadi daini, jadi sekarang saya belum bisa membayar hutang saya. Nah ini yang bagus. Kalau emang kita belum bisa bayar hutang, cerita, ngomong apa adanya. Mohon maaf ya, saya belum ada uang. Saya nungguin empang saya laku dulu, kan begitu. Kan gitu ya. Ya maksudnya ada yang dijual dan sebagainya. Saya tidak melupakan hutang saya, tapi nanti ketika ada akan saya bayar, atau saya bayar secara berangsur dan sebagainya gitu. Oh ya udah. Tapi ada juga Bu, ada orang yang ngutangin sampai hari ini dia nggak nagih. Ada nggak yang begitu? Ada, dia nggak enak. Ya Allah, mau nagih kagak enak, kagak ditagih, kagak punya pikiran ini orang ya. Ada gitu yang kagak mau nagih, dia udah saya nggak mau nagih, ya Allah nggak enak. Ngelihat kondisinya, keadaannya, khawatir kalau lagi ngomong enak-enak, tak tahu ngomongin utang kan kagak enak jadinya. Nah, dia jaga banget begitu. Udah. Berarti bukan berarti dia ngelupain utangnya sebetulnya, tetapi dia menjaga perasaannya agar supaya apa? Ukhuwahnya itu kagak pecah gitu ya. Tapi kita tetap tuh ingat bicara tentang utang tuh, karena apa? Kalau bicara utang, Nabi saja ketika akan mensolatkan jenazah, yang pertama ditanya itu kepada ahli keluarganya, ini almarhum punya utang apa kagak? Nabi kalau misalkan ada jenazah sedangkan dia masih punya utang, Nabi nggak mau nyolatin sebelum ada orang yang menjamin utangnya gitu. Jadi pernah satu ketika Rasulullah SAW ketika bicara tentang kewajiban kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, salah satunya adalah mensolatkan. Tapi ketika mau mulai solat, Nabi tanya dulu, dia punya utang apa kagak? Kalau masih punya utang, Nabi nggak mau nyolatin. Nggak taunya ada sahabat yang lain, ya Rasul, saya jamin hutangnya, baru Nabi sholatin. Jadi kata Muhammad, al-ana laisa linukudun lisadadi daini. Kata Muhammad ngomong sama si Farid, karena emang dia punya utang sama Farid 1 rupiah. Sekarang mah saya kagak punya duit dah, bakal nutupin utang saya. Fal ahsanu antat lubahu min Utsmana. Sekarang begini aja dah yang bagus, ente minta aja dah sama Utsman. Kan bicara logikanya lah, kata Farid, kan ente yang punya utang sama saya, ngapa suruh minta sama si Utsman gitu ya. Nah ini nanti di sini nih permasalahannya di sini. Kata Muhammad, li'anna li dainan alaihi bimithli dzalikal mablag. Minta sama Utsman, karena sesungguhnya si Utsman itu juga punya utang sama saya 1 rupiah, gitu ya. Faradiya Faridun bidzalika, dengan syarat si Faridnya ridho. Ya, Muhammad punya utang sama Farid 1 rupiah, Utsman punya utang sama Muhammad 1 rupiah. Farid nagih kepada Utsman 1 rupiah, kata Muhammad, saya nggak punya duit untuk nutupin utang saya. Sekarang begini aja yang bagus, ente minta aja dah sama Utsman, karena Utsman juga punya utang sama saya 1 rupiah, utang yang sama.
Lalu si Farid yang ridho, ya udah kalau begitu saya ridho, nanti utang kamu itu dialihkan kepada Utsman. Inilah yang disebut sebagai hiwala. Tapi dengan syarat faradiyah, ridho, dan mesti sama apanya? Nilainya. Nilai utangnya sama. Nilai utangnya sama, lalu dia ridho. Ini yang disebut sebagai pemindahan hutang. Pindahin utangnya. Sebenarnya utang yang sama ya, nilainya sama tuh, cuma dipindahin aja karena dia juga punya si orang lain itu punya utang sama dia. Dia ditagih utang, orang lain punya utang sama dia. Yang penting dia tahu orangnya. Tadi antara Farid, antara Muhammad, antara Utsman, ya dia tahu emang temen. Jangan ketika Muhammad ditanya utangnya sama si Farid, dia bilang nanti Utsman yang bayarin utang saya. Kata Farid, Utsman siapa ya? Itu misalkan, saya nggak kenal Utsman. Lah itu nggak boleh. Ya, jadi pemindahan utang itu kalau dia tahu dari ridho dan juga nilainya sama. Ya, jadi faradiya Faridun bidzalika wa bihadan taqala dainu Muhammadin li Faridin ila dhimmati Utsmana. Gitu ya. Maka yang demikian itu ketika dia meminta kepada Utsman, maka si Farid itu rela nagih utangnya kepada si Utsman, dan dengan ini hutangnya Muhammad kepada Farid, tanggungannya itu kepada Utsman. Fa Muhammadun yusamma muhilan. Maka yang disebut dalam perkara ini Muhammad itu namanya muhil. Muhil itu orang yang memindahkan hutang. Jadi Muhammad mindahin utangnya kepada siapa? Ke Utsman, agar supaya Farid minta kepada Utsman. Itu namanya si Muhammad muhilan. Wa Faridun muhtalan, dan Farid itu muhtal, orang yang menerima pemindahan hutang. Wa Utsmanu muhalan alaihi, dan si Utsman itu adalah muhal alaih, orang yang dibebani pemindahan hutang. Wa aqdu dzalika hawalah, dan akadnya dinamakan hawalah atau hiwalah tuh akadnya ya, itu ya. Ini jelas apa enggak? Ngomongnya pada bengong aja Kak. Jelas enggak? Nah, kalau enggak jelas kita ulangin lagi. Jelas ya? Udah jelas. Jadi boleh enggak begitu? Boleh. Muhammad punya utang sama Farid, Utsman punya utang sama Muhammad. Ketika Farid nagih kepada Muhammad, kata Muhammad, saya belum punya duit bakal bayar utang, yang bagus begini deh, ente minta aja sama Utsman. Kenapa? Utsman punya utang sama saya dengan nilai yang sama. Lalu si Farid ridho agar supaya utangnya itu dipindahin kepada Utsman, gitu ya. Dengan demikian di sini disebutkan Muhammad itu namanya muhilan. Muhil. Ya, siapa itu muhil? Orang yang memindahkan utang. Jadi mindahin utang nggak sembarangan. Apalagi ketika orang itu nggak punya utang sama kita. Utang kita pindahin ke sono lah. Lah jadi gampang amat mindahin. Orang kagak ada urusan utang dipindahin. Gitu ya. Muhammad namanya muhil. Ya. Lalu si Farid namanya muhtal, orang yang menerima pemindahan hutang. Nah Utsman itu namanya muhalun alaihi, orang yang menerima dibebani pemindahan hutangnya dan akadnya. Ini kan tadi kita ceritanya judulnya hiwalah atau hawalah. Ya, maka akadnya disebutnya akad hiwalah. Ini dalam transaksi kita, ya, dalam muamalah kita, hubungan kita antara sesama manusia. Ada kemarin namanya hutang piutang, ada jual beli, hutang piutang. Dan ketika kita nemuin hutang piutang, kalau hutangnya itu dipindahin ke orang lain, ini namanya hiwalah atau hawalah. Jadi bertiga tuh ya, segitiga tuh. Tapi dengan syarat orang yang ketika ngutangin kita itu disuruh nagih ke orang ketiga, dia itu ridho dan dia tahu siapa orangnya dan sama jenisnya, nilainya.
Kalau nanti misalkan nilainya berbeda bagaimana? Nggak bisa dipindahin begitu. Khawatir nanti malahan berantakan urusannya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, makanya di sini fal hawalatu aqdun yatadammanu intiqala dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra wa arkanuha sittatun. Maka dengan demikian yang namanya hiwalah atau hawalah itu adalah aqdun yatadammanu intiqala dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Hawalah itu adalah akad. Ya, yang penting ada akad nih. Akad yatadammanu intiqala dainin. Akad yang mengandung pemindahan utang. Dari mana? Min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Mindahin gitu ya. Boleh nggak begitu? Boleh. Jadi kalau dari orang tua kepada si anak, orang tua punya utang lalu meninggal, lalu si anaknya yang bayarin, itu bukan pemindahan hutangnya. Kalau itu memang kewajiban hutang yang mesti dibayar oleh ahli warisnya. Untuk siapa? Untuk kebaikan orang tuanya. Kalau hiwalah itu dalam rangka apa? Karena ada orang yang berhutang kepadanya, lalu dia punya utang yang sama nilainya, maka dipindahin hutangnya. Kalau mindahin utang dari orang tua ke anak mah itu bukan hiwalah, itu namanya kewajiban memang yang harus dibayarkan atau ditunaikan kepada ahli waris berkenaan dengan kebaikan orang tua. Jelas nih ya? Jelas nggak? Ya jelas nih, hiwalah ya pemindahan.